Terpujilah Bapa di surga yang memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama kembali, beribadah, memuji, memuliakan Dia. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk kita belajar dari firman Tuhan. Dan dari tempat yang berbahagia itu bersama dengan istri, saya menyapa kita semuanya, Shalom. Shalom. Ya, sungguh enak didengar. Dan Tuhan pasti senang mendengarkan komitmen kita. Seperti yang tadi dikatakan, dalam segala hal. Ya, artinya tidak ada yang tidak termasuk di dalamnya. Ya, kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Bapa di surga. Ya, bagus. Namun perjuangan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, jujur saya katakan tidak mudah. Dengan kekuatan tidak bisa. Ya, supaya hati Tuhan senang. Apa yang menjadi kehendak Tuhan nanti kita akan belajar dalam kitab Yosua. Dikatakan di sana, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Artinya fokus lurus. Kepentingannya kita itu ya Tuhan saja, kebenaran saja. So kalau kita tarik garis lurus, Bapak Ibu, tarik garis lurus, sedikit saja menyimpangnya, sedikit menyimpang, besok menyimpang sedikit, besok menyimpang sedikit. Kalau ditarik garis makin jauh dah, jauh. Ini garis lurusnya ke atas. Sedikit-sedikit saja menyimpang. Oh sedikit kok Tuhan, tidak apa-apa. Bohong-bohong sedikit tidak apa-apa. Demikian baik kan? Sedikit saja menyimpangnya. Kalau ditarik, coba anak sekolah, ini garis lurus. Kalau ditarik menyimpang sedikit, ditariklah garis, ini akhirnya mencong, nggak dapat, nggak ketemu. Kita belajar, oke? Okay? Ya, saya juga belajar, dan saya belajar. Kita belajar tentang kuat dan teguh hati. Di tahun 2022, walaupun ini sudah tanggal ya hampir-hampir selesai Januari, tapi suasana Januari identik dengan tahun baru kan gitu ya. Nah, jadi di tahun 2022 kita yakin dan kita akui itu bahwa Tuhan yang menyertai kita. Kita Ulangan dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan menyertai. Ya. Dan juga di awal Januari, 1 Januari yang 2023 sampai Desember 2023 nanti Tuhan juga tetap menyertai. Ya, Tuhan yang sama menyertai. Nah, di kitab Yosua Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya dia kuat dan teguh hati. Mantap, dalam bahasa yang lain, mantaplah. Ya, dikatakan di sana, kuatlah dan mantaplah. Ya. Kita boleh katakan dalam pribadi kita masing-masing, ya, kuatlah dan mantaplah. Amin. Kiri, kuat dan mantap. Nanti sebentar kamu akan ke Medan ya. Ya, Februari ke Medan, kuat dan mantaplah. Ya, setiap kita kuat dan mantap. Kalau kita melihat sejarah, kenapa Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya dia kuat dan mantap? Yang pertama jelas sana dikatakan karena Musa itu telah mati. Ya. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, sudah mati. Berarti sekarang kepemimpinan di tangan Yosua. Ya. Ada yang disebut dengan pamor ataupun secara kedudukan seorang pemimpin besar loh Yosua ini. Dan kalau digantikan oleh Yosua yang adalah wakilnya, bisa saja rakyat pada waktu tidak terima loh. Siapa kamu Yosua? Sedangkan si Musa pun pada waktu itu mereka hampir-hampir nolak. Mereka bersungut-sungut. Sudah ditandai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang besar. Masih bersungut-sungut. Nah, kalau ini dibilang, Tuhan siapa saya? Musa saja mereka tolak loh. Musa saja mereka sungut-sungutin loh.
ada rasa kecut hati, ada rasa junioritasnya tadi itu muncul. Oh, siapa saya? Musa sudah mati, saya tidak sanggup. Ya, ini jelas. Yang kedua, bangsa yang akan dia pimpin itu adalah bangsa yang besar, 2.500.000. Ya, 250, 2.500 ya ibu ya, kurang lebih ya, 2.500.000 yang akan dipimpin. Ya. Dan selamanya dipimpin oleh seorang senior yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua. Ya. Dan bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang keras. Ya, hampir bersama dengan orang Batak mungkin ya, keras ya. Ya. Nah, inilah latar belakang yang Tuhan perintahkan sampai 4 kali kepada Musa di ayat yang ke-6. Nanti di sana dikatakan kuat dan mantaplah. Di ayat yang ke-7 juga dikatakan kuat dan sungguh-sungguh mantaplah. Di ayat yang ke-9 juga dikatakan kuat dan mantaplah. Dan di ayat yang ke-18 hanya kuat dan mantaplah. Coba kita buka dulu itu di ayat yang ke-6. Ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di satu pasal ini kita bisa temukan 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia kuat dan mantap. Ayat yang ke-6. Coba saya buka. Ya, coba Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-18, bagian B. Ya, bagian B mulai dari dia akan dihukum mati, titik, hanya 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 4 kali. Ini sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh serius. Ya, Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan kita, membuat tawar hatinya kita? Ya. Ketika saya berbicara dengan anak-anak, penderitaan apa yang kalian alami dan kalian merasa itu penderitaan? Ada yang mengatakan, Tuhan, saya merasa Tuhan tidak adil. Orang lain kok begini, saya kok begini. Ada yang mengatakan, Tuhan, saya merasa menderita karena keadaan ekonomi. Macam-macam jenis penderitaan yang dihadapi. Dan kalau kita mau jujur dengan diri kita, ada suatu saat, suatu titik kita mengalami kecut hati, mengalami tawar hati, mengalami ketakutan. Banyak hal. Kalau di sini tentang kepemimpinan, ya, yang dia akan menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, Bapak Ibu, jenis apapun persoalan masalah yang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya, supaya kita belajar untuk tetap kuat dan teguh. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita kuat dan teguh? Kan begitu Bapak Ibu. Apakah kita bisa kuat sendiri? Tidak bisa. Dengan banyaknya masalah yang bertubi-tubi, bisa kuat? Nggak bisa. Bisa lemah, bisa mendelik, ya, bisa merasa tidak sanggup, tak berdaya. Poin yang pertama Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat dan teguh.
hati. Saya akan awali di dalam ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 supaya kita kuat dan teguh hati. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, artinya ini sudah ketiga kali Tuhan katakan kepada Yosua. Berarti sekali dua kali dia masih ada bimbang-bimbang sedikit, bukan? Sehingga perlu dikatakan, loh Yosua, sudah kuperintahkan bukan kepadamu, kuat dan teguh hati. Ya, sering jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan perintahkan kepada kita kuat dan teguh hati. Alasannya apa? Kenapa kita bisa kuat dan teguh hati? Di sini kuncinya, ayat yang ke-9. Ya, sebab Tuhan Elohim Yahweh menyertai kita. Ini yang membuat kita bisa kuat. Kita memiliki kesadaran, kita tahu ada Tuhan kok. Ketika ada masalah, kita datang kepada tetangga, mungkin bisa sedikit selesai masalahnya, tapi sementara itu saja. Atau jangan-jangan tidak selesai, yang ada malah tambah masalah. Tetapi ketika ada persoalan masalah, kita datang kepada Tuhan. Amin. Disitulah letak kekuatannya kita. Artinya kita mutlak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin, ibu gembala pemimpin di tempat ini, Pak Giri juga pemimpin di rumah tangganya. Setiap kita pemimpin, kita perlu mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat goyah pasti. Kenapa goyah? Lihat sekeliling. Kenapa goyah? Lihat keadaan. Goyah, kecut hati, tawar hati. Yosua bisa goyah. Ya, lihat bangsa Israel yang begitu besar, yang dipimpin yang suka bersungut-sungut. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ketika Tuhan sudah 4 kali berkata kepada Yosua, kuat dan teguh hati, kuat dan teguh hati, kuat dan teguh hati. Ketika dia mengintai orang-orang yang ada di kanan, orang-orang Yeriko, yang lainnya itu getar-getar, tapi dia tidak. Dia percaya kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan di depan, dia percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa sadar ada Tuhan Elohim Yahweh yang bersama kita. Bahkan Tuhan katakan, sebagaimana saya menyertai Musa, Tuhan katakan kepada Yosua, Tuhan menyertai Musa luar biasa, Bapak Ibu. Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung sungguh. Segala sesuatu yang orang Mesir percayakan sebagai kekuatan mereka, itu dikalahkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus membuat tanda-tanda 10 tulah yang begitu besar? Ini menyatakan Tuhan lebih berkuasa. Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang menyertai Musa, itu lebih berkuasa dari ilah-ilah yang disembah oleh bangsa apapun juga. Besar. Jadi tidak ada sebesar yang kita miliki Tuhan Elohim Yahweh yang menyertai kita, yang menyertai Musa. Saya mau katakan melalui firman Tuhan, hal yang sangat luar biasa, penyertaan Tuhan kepada Musa dan juga bangsa Israel. Ini masalah yang luar biasa besar, betul. Masalahnya seperti ini, kalau mereka maju, mereka tenggelam, tidak ada jalan keluar di depan. Kalau mereka mundur, mereka diserang, dibabat habis oleh bangsa Mesir, tentara Firaun, babat habis. Kalau mereka juga berhenti, pasti dikejar. Loh, kemana ini? Dan jalan keluar. Masalah yang betul-betul complicated masalahnya. Tapi Tuhan yang menyertai Musa. Tuhan katakan, Musa, angkat tongkatmu. Angkat tongkat. Laut Merah, Laut Teberau terbelah. Ada jalan keluar di dalam penyertaan
Amin. Masalah apa yang kita hadapi Bapak Ibu? Ekonomi kah yang susah selama ini? Masalah keluarga kah? Masalah apa yang kita hadapi? Semakin datang kepada Tuhan, akui ada Tuhan bersama-sama kita. Tuhan yang menyertai Musa, membuat jalan keluar yang tidak ada jalan keluar tadinya. Tuhan yang menyertai Yosua, sama penyertaannya adalah Tuhan yang menyertai saya, istri saya. Tuhan yang menyertai Ibu Gembala. Tuhan yang menyertai seluruh sidang jemaat di tempat ini. Tuhan yang sama. Kita miliki keyakinan ini. Ya. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, sebab Yahweh Elohim, Tuhan, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Giri, pergi ke medan, Tuhan besertamu. Ya. Bu Mita bersama dengan Yohana ya, pulang pergi pelayanan dari tempat ini ke Lagu Putih, Serongin, Tuhan menyertai. Aman penyertaan Tuhan, pasti aman. Ya, tidak ada seaman penyertaan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, supaya kita kuat dan teguh hati. Ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7, dua poin yang akan kita pelajari. Kita kuat dan teguh hati sebab kita sadar, kita tahu Tuhan menyertai kita. Yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Tentu kita bisa berkata firman Tuhan karena hati kita diisi firman Tuhan. Tidak bisa kita berkata firman Tuhan kalau hati kita tidak diisi firman Tuhan. Ketika ada masalah, tahir seorang nama nasib. Itu yang kita katakan. Tapi kalau ada firman Tuhan di hati kita, di hati kita Tuhan menyertai. Ketika ada masalah, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Jadi yang keluar dari mulut bibirnya kita senantiasa ucapan syukur, terima kasih. Walaupun tantangan, iya. Walaupun masalah, iya. Coba ada Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Semakin rajinlah kita baca firman yuk. Supaya bisa kita memperkatakan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita tekuni, kita pelajari, melalui ibadah-ibadah kita semakin rajin, persekutuan-persekutuan kita semakin rajin, pelayanan-pelayanan kita semakin rajin, ya, maka kita akan senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Dan di situ kita akan bertindak hati-hati. Sudah firman di hati mana hati pikiran. Ya, hati yang dimaksud bukan hati secara biologi ya. Kalau hati secara biologi ya kan di sini. Tapi firman yang kita pahami bukan. Sehingga firman yang kita pahami itu akan kita renung-renungkan di hatinya kita. Sebab sini dikatakan perkatakan firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan, kita renungkan hanya hari Minggu atau hari Jumat ya, kalian agama ya, hari Jumat. Bukan. Siang dan malam, setiap saat. Ketika firman Tuhan sudah kita renungkan siang dan malam, hal-hal yang tidak mungkin secara akalnya kita,
Secara pemikiran tidak mungkin saya ini pemimpin junior, tidak mungkinlah saya memimpin yang begitu besar. Oh Kristi, kita mau mulai tidak mungkin lah. Kalau kita renung firman Tuhan, apa yang tidak mungkin itu mungkin. Jangan lihat keterbatasannya kita, lihat kepada Tuhan yang luar biasa. Yang mau saya katakan adalah renungkan firman, perkatakan firman, pelajari firman, sukai firman. Sungguh-sungguh kita praktekkan, kita belajar lebih daripada medsosnya kita. Amin. Ini yang susah sekarang. Medsosnya kita yang lebih dominan daripada kita merenungkan dan membaca firman. Ya, terbukti, itu terbukti. Ya. Nah, menjadi iman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau itu sudah menjadi iman, ini perlu sekali. Kalau itu sudah menjadi iman, susah melakukan firman? Nah, iman kok, ya susah. Susah memperkatakan firman? Enggak. Walaupun tidak cocok, logika tidak cocok. Tapi kalau sudah jadi iman, maka yang kita katakan, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau itu yang terbaik. Itulah yang dikatakan oleh Maria. Di sini banyak Maria-Maria yang muncul ya. Istri saya menjadi Maria, dalam artian Maria di sini dia dikatakan Maria kamu mengandung ya. Tidak mungkin mengandung. Bagaimana mungkin mengandung? Belum kenal laki-laki kan. Walaupun dia bertunangan dengan si Yusuf, tapi jelas-jelas kalau budaya Yahudi dikatakan belum kenal, artinya itu belum melakukan hubungan suami dan istri, tidak boleh. Itu benar sekali, kudus. Bagaimana mungkin mengandung? Tidak mungkin. Tidak masalah. Tapi karena dia renung-renungkan firman itu, dia katakan, jadilah kepadamu sesungguhnya ini saya hamba-Mu Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Engkau katakan. Jadi kuat dan teguh hatilah. Yang pertama, Tuhan ada bersama kita, kita sadarilah itu. Dan yang kedua, kita senantiasa memperkatakan firman. Perkatakan firman. Ya. Jadi perkatakan firman yang keluar, ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini biar menjadi berkat